Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Bin. Kali ini kita akan menuntaskan materi tentang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal jurnal penyesuaian. Ini penting ya. Penguasaan tentang jurnal penyesuaian ini penting karena ini sebagai modal dasar untuk bisa menyelesaikan kertas kerja ya. Kita nanti akan menyusun kertas kerja. Kalau tidak lancar di dalam membuat jurnal penyesuaian, maka akan sulit kita menyelesaikan kertas kerja. Nah, pada kali ini saya akan membahas secara tuntas akun-akun yang biasanya disesuaikan. Pada tempo hari saya pernah membuat videonya, tapi hanya satu akun. Kali ini saya akan coba tuntaskan untuk seluruh akun. Seluruh akun ya. Waduh, sampai keselak nih, kesedak ya. Saya ulang sebentar. Untuk yang satu di sini ada akun beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar itu sifatnya adalah sama dengan utang. Pada saat akan ditutup buku, maka perlu dibuatkan jurnal penyesuaian yang nantinya akan mempunyai bunyi jurnal penyesuaian seperti ini. Jadi beban yang masih harus dibayar itu adalah utang. Nah, utang kan posisinya kredit. Ketika buku mau ditutup, maka beban yang masih harus dibayar itu diakui sebagai beban seakan-akan. Makanya di sini pembandingnya ada yang namanya utang gaji. Utang ya, di sini beban gaji dan utang gaji. Pada saat buku dibuka kembali, maka untuk kasus ini akan dibuatkan yang namanya jurnal pembalik ya. Jadi kita tidak bahas dulu jurnal pembalik, fokus pada jurnal penyesuaian atau JUP. Yang kedua, beban dibayar di muka. Jadi kita bayar duluan. Beban yang dibayar di muka itu sifatnya sama dengan piutang. Ketika mau tutup buku, maka akan dibuatkan JUP ya, jurnal penyesuaian dengan bunyi seperti ini. Misalnya contohnya sewa ya, beban sewa, pasangannya adalah sewa dibayar di muka. Nah, hal-hal yang seperti ini contohnya itu yang biasanya dibayar di muka itu sewa, asuransi itu biasanya dibayar di muka. Mana ada asuransi dibayar belakangan, tidak ada ya. Asuransi selalu dibayar di muka. Kemudian ada lagi di sini pendapatan ya. Ini kalau kita lihat di sini pendapatan yang masih harus diterima itu namanya adalah mirip dengan piutang. Makanya kita buatkan seakan-akan pendapatan itu sudah diterima, namun sebenarnya belum, sehingga kita buatkan JUP dengan bunyi seperti ini. Oke, paham ya? Kita lanjutkan yang keempat, pendapatan diterima di muka. Kalau kita punya sesuatu yang kita sewakan, kemudian kita terima duluan, itu seperti kita punya utang. Jadi pendapatan yang diterima duluan, misalnya pendapatan sewa, saya punya rumah misalnya, disewa orang untuk 5 tahun ke depan dan sudah dibayar sekarang. Berarti kan sama halnya seperti saya punya utang pada orang tersebut, jaminannya adalah rumah saya. Makanya kita buatkan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi dengan bunyi semacam ini. Seakan-akan pendapatannya sudah kita terima, padahal itu masih sewa diterima di muka. Pendapatan sewa diterima di muka. Ini bunyi jurnalnya seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita masuk pada yang kelima, pemakaian perlengkapan. Perlengkapan itu kalau sudah dipakai sifatnya berubah menjadi beban ya. Jadi sebenarnya bukan hanya perlengkapan ya, peralatan juga demikian. Segala sesuatu yang sudah dipakai itu namanya adalah beban. Kalau perlengkapan akan menimbulkan beban perlengkapan, kalau peralatan akan menimbulkan beban penyusutan karena nilainya akan susut. Jadi untuk contoh ini akan dibuatkan jurnal seperti ini. Nilai perlengkapannya dikurangi, beban perlengkapannya bertambah ya. Dan kita lanjutkan yang keenam, penyusutan. Nah, tadi sudah saya sebut, peralatan itu kalau dipakai nilainya akan susut, sehingga timbullah yang namanya beban penyusutan. Untuk beban penyusutan, pasangannya adalah akumulasi penyusutan. Akumulasi ini nantinya adalah kelompok aktiva atau harta namun nilainya negatif ya. Untuk menghitung penyusutan dengan berbagai metode di lain video nanti saya akan terangkan.
Kemudian yang berikutnya yang 78 ini hanya kita temui di akuntansi perusahaan dagang, tidak ada di perusahaan jasa. Ada dua persediaan, awal dan akhir. Metode yang digunakan untuk menyusun jurnal ada dua, ada pendekatan ikhtisar laba rugi, ada pendekatan HPP, harga pokok penjualan. Gampang sebenarnya untuk membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan. Khusus untuk yang ini, persediaan awal ini ya, persediaan awal, kata kuncinya adalah persediaannya ditaruh di kredit. Kalau persediaan akhir, persediaannya taruh di debit. Kita coba lihat. Nah, ini persediaan awal, persediaannya taruh di kredit. Ya, taruh di kredit. Tinggal pasangannya aja, bisa ikhtisar, bisa HPP. Ini semuanya bergantung kepada metode yang dipakai. Kalau pendekatan ikhtisar ya ikhtisar, kalau HPP ya HPP, tapi tetap persediaannya ditaruh di posisi kredit untuk persediaan awal. Sedangkan persediaan akhir, persediaannya ditaruh pada posisi debit. Nah, ini JUPE ya, jurnal penyesuaian. Kita coba sekarang lihat contoh. Ini saya punya contoh soal tahun 2017 ini. Ada contoh semacam ini. Ada 4 data neraca saldo. Nah, kemudian di sini ada data penyesuaian 2. Karena data penyesuaian hanya 2, berarti kita fokus membahas yang 2 ini. Pertama adalah perlengkapan. Perlengkapan pada neraca saldo kita lihat nilainya 2 juta. Kemudian di sini diterangkan bahwa tersisa 1,4 juta sampai akhir tahun ya, Desember tersisa 1.400.000. Berarti dari 2 juta tersisa 1.400.000, maka terpakainya 600. Nah, ini pembahasannya semacam ini ya. Terpakai 600. Beban perlengkapan tadi yang sudah kita bahas, perlengkapan yang terpakai itu menjadi beban, berarti yang 600 namanya adalah beban. Maka dibuatlah JUPE dengan cara seperti ini. Maka jawabannya nggak mungkin yang ini ya, nggak mungkin. Yang benar adalah yang B. Oke, sampai ditepui ya. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana dengan yang kedua? Beban sewa dibayar 2 November. Baik, kita langsung lihat pembahasannya. Beban sewa di sini yang ada adalah sewa dibayar di muka, nilainya 1,2 juta. Berarti per bulannya 100.000. Karena membayarnya November, maka yang sudah terpakai adalah November sampai Desember. Berapa bulan? 2 bulan. 2 kali 100, 200. Berarti JUPE-nya dibuat dengan mendebit beban sewa dan mengkredit sewa dibayar muka dengan nilai 200. Nah, di sini nggak ada kan? Seharusnya D, tapi di sini angkanya 200. Ingat, ini soal UN. Kemudian ada contoh lagi ini. Ini ada neraca saldo, ada contoh 3 akun, kemudian ada data penyelesaiannya semua. Bagaimana membuat JUPE ini? Langsung saja kita coba. Sewa kios dibayar 1 April untuk 1 tahun. Nilainya 6 juta ya, 6.000 dalam ribuan berarti 6 juta ya. Kalau 6 juta ini berat untuk 1 tahun, berarti per bulannya berapa? 500.000. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini. Jadi 1 April sampai dengan Desember, 31 Desember itu adalah 9 bulan. Berarti ngitungnya adalah 9 per 12 kali 6 juta. Hasilnya adalah 4.500.000. Maka bunyi JUPE-nya seperti ini. Caranya mudah gini. Sewa dibayar muka itu kan posisinya debit. Maka ketika membuat JUPE, akun sewa dibayar muka ditaruh di posisi kredit, ya kan? Taruh di posisi kredit. Debitnya apa? Debitnya adalah beban sewa, ya, mukanya dibuang. Nah, sekarang yang kedua, asuransi dibayar di muka, pasangannya nanti nggak ada mukanya, jadi menjadi beban asuransi. Kapan dibayarnya? Mei. Nah, di sini yang ada kan beban asuransi 3 juta. Pembahasannya begini. Yang dicatat di sini adalah beban asuransi. Padahal beban itu artinya periodenya sudah lewat atau sudah dipakai. Berarti yang benar-benar beban adalah Mei sampai Desember. Berapa bulan Mei sampai Desember? 8 bulan. Nilainya berapa? Ya 8 per 12 kali 3 juta, sehingga nilainya adalah 2 juta. Berarti yang benar-benar beban adalah 2 juta.
Berarti ini bagaimana dengan ini? Ini kelebihan karena dicatatnya 3 juta padahal seharusnya 2 juta. Karena ini kelebihan, maka kita kurangi. Caranya bagaimana? Seperti tadi. Beban asuransi di sini posisinya debit, kita pindah dia ke kredit. Loh, kok nilainya 1 juta bukan 2 juta? Ya, karena ini adalah kelebihan. Kita kurangi 1 juta supaya nilainya menjadi 2 juta. Nah, ini logika ya, ini agak-agak mikir. Jadi tidak dihitung langsung dipasang seperti tadi. Atau dengan kata kunci begini anak-anak. Kalau di sini sudah ada muka, maka yang dipasang adalah yang sudah dipakai. Belum ada muka, yang ditulis adalah yang belum terpakai. Yang terakhir di sini ada gaji. Gaji karyawan yang belum dibayar sekian. Nah, gaji yang belum dibayar namanya adalah utang. Utang posisinya kredit. Ini akan kita akui sebagai beban, seakan-akan sudah beban. Pasangannya tetap utang. Yang ini nggak usah direken ya, kita fokus pada sini. Maka pembahasannya adalah seperti ini. Nah, mudah bukan? Nah, sekarang ada contoh terakhir. Yang ini ada 2 data penyesuaian ya. Ada A, B, C, D, E jawabannya. Saya tidak akan memberikan pembahasannya di sini. Saya ingin kalian menjawabnya. Jawaban yang paling tepat yang mana? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya berharap tetap semangat untuk menguasai seluruh materi, dan UN sudah semakin dekat bagi anak-anak kelas 12. Bagi yang sudah lulus kuliah, alhamdulillah. Yang sedang kuliah dan belajar materi ini, teruslah bersemangat, dan saya masih siap membantu bagi kalian semuanya yang ingin berkonsultasi ya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.